Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat wa ma'adinir risalat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjim an-nayyarat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ala qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, terkhusus kepada pengurus dan panitia penyelenggara malam tahun baru Hijriyah Masjid Jami Al-Murtada, yang kita doakan semuanya panjang umur. Ini yang amin baru separuh nih. Bu, mau panjang umur nggak? Saya doain ibu-ibu yang hadir di sini umurnya panjang. Yang lain pada mati, tinggal ibu-ibu doang. Nggak enak ya, nggak enak. Hadirin hadirat yang berbahagia, walaupun badan sedikit agak kesehatan terganggu, namun saya diajarkan oleh guru-guru saya, termasuk Sayyidil Walid, Sayyidil Habib Zain, penuhi hajat, hadir majelis-majelis ilmu biniati syifa, dengan niat agar Allah Ta'ala berikan kita kesehatan. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah dengar dari penceramah muda, kita doain panjang umur, ilmunya bermanfaat, dakwahnya bisa diterima semua kalangan. Ya, cucu daripada Kiai Haji Abdurrahman Nawawi. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita sudah masuk atau besok menyambut tahun baru. Tahun baru 1 Muharram. Ini tahun baru kita. Ini tahun baru kita. Siapa kita? Siapa kita? Umat junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nabi itu nggak seneng kalau umatnya itu niru-niru. Nabi perintahkan khaliful yahuda wan nasara, hai umatku, bedain kalian daripada Yahudi dan Nasrani. Karena itu di bulan Muharram ada dikenal namanya hari Asyura. Hari Asyura 10 Muharram. Nabi anjurkan untuk apa? Untuk kita berpuasa, betul. Tapi puasa kita nggak hari itu doang. Kita disuruh Nabi berselisih. Jadi kalau kita puasa tanggal 9, tanggal 10,
lupa tanggal 9, 10, 11. Ini jelas gak? Jelas gak? Ini potongannya kayaknya pada kagak puasa nih soalnya. Saudara-saudara sekalian, tahun kemarin sudah berlalu. Tadi kita sudah baca doa awal tahun, doa akhir tahun. Kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita tahun kemarin. Allah Ta'ala terima amal ibadah kita selama setahun penuh. Yang paling penting kita dapat ridho Allah, ridho Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada santunan anak yatim saya dengar di sini, betul? Santunan anak yatim. Berapa orang? Banyak dah. Emaknya disantunin nggak? Emaknya disantunin nggak? Santunin. Alhamdulillah. Ini momen-momen seperti ini ada banyak di dalam agama kita, agama Islam. Banyak. Jadi jantunin anak yatim nggak mesti di bulan Muharram, Ramadan nyantunin. Bahkan banyak saya dengar ya, dan saya lihat banyak masjid-masjid punya program bagus, bagus, santunan demi santunan. Namun kalau bolehkah saya kasih saran, boleh nggak? Tapi jangan yang tersinggung, ntar saya nggak diundang lagi di sini. Jangan undang lagi tuh Habib tuh. Jangan. Kalau memang jadi baik pakai, ya nggak baik nggak usah dipakai. Ya, kenapa? Karena biar bagaimanapun juga anak-anak yatim memang perlu uluran tangan kita, perhatian kita. Tapi usahakan jangan sampai terlihat kita ini mendemonstrasikan kemiskinan, kemelaratan saudara-saudara kita. Mereka punya perasaan. Kalau kita jadi yatim gimana sih? Pala kita dilus mulu. Duit kagak. Duit kagak. Ya dikasih duit. Alangkah baiknya perhatian demi perhatian itu, ya, diatur bagaimanapun. Jangan sampai kita ini menjadi umat Islam yang ditertawakan, apalagi di masjid. Ini sekedar masukan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saudara, ini saya bicara pala saya kayak dibelah-belah. Jadi saya ngomong asal kena aja. Dan saya nggak pernah ceramah itu pakai persiapan, nggak pernah. Saya ngomong apa yang ada di dalam hati, apa yang sekiranya penting dan mudah-mudahan manfaat. Sebelum Muharram, saudara-saudara kita banyak yang baru pulang haji. Kita doain hajinya haji yang mabrur, dan kita insya Allah bisa nyusul ke sana, amin. Saya ada melihat
Kan kewajiban haji itu hanya satu kali, selebihnya itu sunnah. Betul? Betul. Namun ingat, tugas kita ini sebagai umat Islam bukan hanya mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tugas kita yang terpikul di pundak kita, wahai umat Islam, banyak sekali. Di antaranya yang tadi kita lihat, anak-anak yatim yang butuh uluran perhatian, anak-anak jalanan yang mereka sangat mudah sekali dialihkan keyakinan mereka. Dan banyak sekali umat Islam yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, dan ini menjadi perhatian, menjadi butuh perhatian yang sangat khusus buat kita. Karena itu saya perlu mengingatkan apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, sayati zamanun ala ummati yarfa'una ad-dina wa yusamminu al-barazin wa yudayyuna ad-din yusalluna kama tusallun wa yahujjuna kama tahujjun wa yasumuna kama tasumun fasayamutuna ala ghairi millatikum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dicatatkan dalam kitab Tanbihul Mughtarrin di Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nabi ingetin kita nih, akan datang satu masa pada umatku yarfa'una tin, kerjaan mereka itu membagus-baguskan rumah mereka. Udah punya rumah, tanahnya biar nggak gede, tanahnya doang 1.500, bangunannya 500, lantai 3, masih bangun lagi, masih bangun lagi, masih bangun lagi. Kerjaan mereka berlomba-lomba memperbagus rumah-rumah mereka, memperbanyak rumah-rumah mereka. Saya kemarin ketemu teman pemborong, dia bilang sama saya, Habib, alhamdulillah pulang dari Hall Gresik tahun lalu saya dapat kontrak. Ya, pemborong kontrak namanya. Ya, dapat apa namanya, kontrak ngebangun satu rumah di daerah Jakarta Selatan. Luas tanahnya nggak tahu berapa ribu, bangunannya nggak tahu berapa ribu. Ini anak saya lihat nih, kalau nggak salah, ya sudah 80%. Anggarannya ratusan miliar. Satu orang muslim. Kita senang ada satu orang muslim memiliki kekayaan begitu dahsyat, ratusan miliar. Saudara kalau melihat itu rumah, jangankan kita minta kumpet, ya, kita keliling tuh rumah aja bingung kita.
Sampai dia punya kalau nggak salah CCTV atau apa, itu nggak mau bikinan sini, nggak mau. Segala apa sih barang-barangnya itu yang berkelas. Nabi udah prediksiin, lihat satu orang Islam lebih miris lagi. Dan kebetulan ada dalam, ya boleh dibilang kawan saya lah. Setiap tahun yahujuna kama tahujun, pergi haji berkali-kali, pergi haji setiap tahun, pergi haji tiap tahun, pergi haji tiap tahun, pergi haji tiap tahun, pergi haji tiap tahun, pergi haji. Dan pergi hajinya bukan maaf reguler. Berapa reguler sekarang? Saya doain yang amin semua, tahun depan bisa pergi haji WNH plus. Yang gak amin ntar udah ngesot lo baru pergi haji. Amin lo pelit ya. Ini apa ini? Satu orang ngeluarin duit buat pergi haji 250 juta, 200 juta paling murah Furoda. Betul? Betul. Suami istri udah berapa? 500 juta, belum tambah keluarganya. Saya punya teman belum lama kemarin nih telepon saya, baru pulang haji, buat sewa Darut Tauhid aja 650 juta. Sewa kamar doang di Makkah 650 juta. Saya nggak sirik, tapi uang ratusan juta dan sudah berkali-kali pergi haji. Ya Allah, ini anak-anak yatim, anak-anak jalanan, anak-anak yang putus sekolah daripada kaum muslimin. Kalau dibiayain dari duit itu, Habib, kan orang ada ustadz saya lihat di TikTok, di medsos, ya dia kebetulan lagi bawa apa sih namanya, lagi ngeliderin apa sih, mutawifin lagi bimbing. Ini bagus ya, gini, anjuran Nabi kan belum tentu diterima satu kali, betul. Tapi kalau tiap tahun, apakah itu uang? Saudara, dan saya lihat kebanyakan orang-orang yang pergi haji setiap tahun demikian, itu guru itu hanya apa sih, nyari apa, nyari ya Allah udah gimana sih ketemu, hanya apa, hanya nyari status. Wah aneh haji, wah aneh haji, wah aneh ini, wah apa ini ya Allah. Padahal satu anak yang putus sekolah, dia pengen sekolah, dia pengen kuliah di UIN atau dia pengen kuliah di mana, dibiayai dari duit itu 50 juta atau berapa. Allahu Akbar. Tuh anak nyantrenin pada nggak punya duit, dibiayain. Bagus gak? Ini menandakan apa? Miskinnya ilmu mereka, ibadah mereka nggak efektif. Kenapa? Karena nggak mau ngaji. Saudara, yarfa'unatin wa yusamminul barazin. Kerjaan mereka kata Nabi apa? Membagus-baguskan, beli kendaraan, itu rumahnya baru beli Porsche. Apa ya, bukan Porsche ya? Porsche ya. 1, sekian miliar, 2, sekian miliar, beli lagi mobil 3 miliar, beli lagi Lexus, beli lagi ini, beli lagi itu. Allah, tetangganya sebelah, saudaranya ancur-ancuran nyari duit, tidur di mana-mana. Itu anak akhirnya nggak, ya Allah,
rumah kita lihat. Nih saya kemarin berapa minggu yang lalu saya kaget, di Condet tempat saya tinggal ada tawuran. Seumur umur saya masuk Condet dari tahun 95, 96 nggak pernah ada tawuran. Ini tawuran anak-anak bocah jam 3 malam bawa curit, komprang-kampring jam 3 malam. Coba saudara, apa yang bukan orang Islam tuh, anak umat Islam, mana orang tuanya? Apa pakai mereka anak-anak orang kaya? Lah, anak-anak orang kade. Saya tangkap mereka, kan bukan saya tangkap, maksudnya saya selidikin kenapa mereka bisa demikian. Oh ternyata ya mungkin karena kemarin liburan, tapi karena mereka memang orang-orang susah. Satu keluarga, satu kamar, satu rumahnya cuma satu kamar. Ya kamar mandi di situ, ya nyuci di situ, ya tidur di situ. Satu kakak berapa orang, sehingga ini anak yang laki yang baru gede, ya nggak bisa dapat tempat tidur dengan layak. Nongkrong deh, tawuran deh. Tuh lihat, ini namanya yudayyi'un ad-din, ya kata Nabi, menterlantarkan agama. Mereka sholat sama seperti kita sholat, mereka haji seperti kita haji, seperti kamu haji. Mereka puasa seperti kalian puasa. Fasayamutuna ala ghairi millatikum. Tapi kata Nabi, nanti mereka akan mati dalam keadaan bukan menjadi orang Islam. Naudzubillah min. Nabi katakan, siapa orang yang mendayahtam bi umuril muslimin walaysa minna. Siapa orang yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia bukan golongan kami, kata Nabi. Saudara-saudara sekalian, ayo, saya girang, saya senang datang ke rumah saya, ketua remaja masjid, putra daripada Ustadz Zulkarnain. Remaja-remaja masjid Al-Murtadha datang ke rumah saya lihat cakep-cakep, wujuhum nayrah, ya, wajah mereka bersinar. Orang kelihatan, orang sholat nggak sholat kelihatan, seger-seger. Saya lihat, alhamdulillah, ganteng-ganteng, ya, cakep, rapi, masya Allah. Saya girang, kenapa? Ya Allah, alhamdulillah, Masjid Al-Murtadha sudah mempersiapkan kader-kader nanti yang akan berjuang meneruskan estafet kita ini, orang tua. Saudara, Nabi ingetin, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard tunadi kulla laylah. Allah itu punya malaikat yang kerjaannya keliling memanggil-manggil kita ini anak manusia tiap malam, dari mulai yang usianya 20, ya abnal ishrin jahidu wajtahidu. Hai anak manusia yang usianya 20, jahidu, bersungguh-sungguhlah kalian, kejar cita-cita. Mumpung orang tua masih hidup, mumpung orang tua masih kuat, mumpung orang tua masih bisa biayain. Saya dulu waktu masih nyantren, asal saya datang waktu malas,
saya mimpi saya punya abah meninggal dunia. Semangat lagi, semangat lagi belajar. Yang namanya orang semangat belajar itu turun naik, mau kuliah kek, mau nyantren kek, mau di madrasah kek. Guru saya Habib Zain kasih tahu, kalau lagi datang waktu semangat, Bu, kerjain apa yang kita mau kerjain. Ibu lagi datang semangat, baca Quran. Asal habis asar, baca Waqiah. Dan mulai dari sekarang ini, jadid hayatan, perbaharuin, bikin program, susun waktu. Kalau enggak ada berkahnya waktu kita. Umur ini cepat, minggu lagi dari Jumat ketemu lagi Jumat, totonya udah tanggal baru, totonya udah Syawal, totonya apa? Udah sakit-sakitan, totonya innalillahi wa inna ilaihi. Nggak ada waktu. Makanya kalau kita mau berkah, waktu kita mau berkah, mulai susun biar tertib, biar disiplin sama waktu. Habis pulang dari masjid mau ngapain kita? Sebelum subuh kita udah bangun, mau ngapain? Pegang HP. Jangan buang tuh HP, racun. Kita aja yang tua aja susah ngendalin HP, apalagi anak saya ini yang mondok udah gadis, saya nggak kasih HP biar HP-nya nggak ada ya. Biar dia pesantren tetap nggak ada, biar liburan nggak ada. Abah kejam, biarin. Kira-kira kita bisa praktekin nggak? Bisa nggak, Bu? Jangan bohongin Habib, kualat lu ntar. Aneh nggak nanya bapak-bapak dah. Betapa dahsyatnya itu pengaruh HP buat remaja kita, anak-anak kita. Hati-hati. Ini namanya kita sedang diperangi, sedang diperangi. Kita ini dalam keadaan perang yang kita nggak lihat siapa ini musuh kita. Perang yang kita bisa lihat, ada perang yang kita nggak bisa lihat. Tau-taunya hancur rumah tangga orang, tau-tau bininya selingkuh, tau-tau lakinya selingkuh. Emang muka bandot ya. Tuh lihat tuh. Jadi saudara, ya kembali lagi. Ibu bapak sayang sama anak. Saya, Bu, dari kecil dididik sama saya punya abah. Perkara sholat aja, Bu, saya masih remaja, asal dibangunin sama Walid, saya manggilnya Walid, abah. Subuh, sholat ya Ahmad, sholat subuh, sholat. Saya nggak bangun. 2 kali nggak bangun, 3 kali nggak bangun, siram. Walid abah saya almarhum ambil 1 botol RS, nggak banyak ngomong, langsung Pak, Bu, siap nggak? Siap nyeremin anak yang nggak mau sembahyang subuh, siap nggak? Pak, siap nggak? Bohong loh. Siap loh.
Laki kok nggak sembahyang subuh laki? Oh alhamdulillah. Kalau ada nggak suaminya nggak sembahyang subuh, yang masih molor, siramin jangan. Lihat ya. Jadi perkara sholat bu, sial. Rumah kita satu orang nggak sholat, sial. Ini nggak main-main bu. Anak Nabi Nuh, Kan'an, anak Nabi, anak Nabi masuk neraka. Kenapa? Nggak mau ikutin bapaknya, bergabung sama orang-orang kafir. Anak kita anak Nabi bukan? Ini pada diam aja. Ada yang jamin anak-anak kita bisa masuk surga? La ilaha illallah. Ya jadi kembali ya. Ini anak muda. Di sini anak mudanya sedikit saya lihat nih. Ya yang hadir. Tapi saya kasih tahu, kalian kalau mau sukses, kuncinya gampang. Karena pendidikan itu nggak menjamin 100% orang itu bisa sukses di dunianya. Tapi pendidikan agama, insya Allah dengan pendidikan agama orang bisa sukses. Kalau kalian mau sukses, harus bakti sama orang tuh. Berapa banyak anak-anak yang putus sekolah, dia jadi konektor, hidupnya di terminal, hidupnya di stasiun, hidupnya di jalanan, nggak mengenyam pendidikan sekolah, kalaupun ada sedikit, tapi dia mengenyam pendidikan agama. Walaupun di kampung dia bisa berbuat baik sama ibu bapaknya. Dulu Sayyidil Walid punya murid namanya Haji Mukri, sudah almarhum. Dia orang Sukatani, mana tuh, Cikarang ya, Kerawang. Ini Haji Mukri belum jadi haji ya. Waktu itu dia punya ibu nih udah lumpuh, makan disuapin, minum diminumin. Ya, anak muda kudu denger nih. Haji Mukri nggak sekolah sama sekali, nggak bisa sekolah dia karena memang kondisinya melarat, di kampungnya susah. Mau cebok dicebokin sampai ibunya meninggal dunia. Dia merantau ke Jakarta jadi kuli apa? Kuli tahu, jadi tukang tahu keliling. Dulu kan tukang tahu dipikul, betul. Sampai dia bisa ngumpulin duit, bikin tahu sendiri. Mulai banyak punya pabrik tahu di Cipinang belakang penjara. Berhasil. Tapi dia dapat pendidikan agama, pendidikan dari ibunya. Tanda tangan nggak bisa, cap jempol ente, cap jempol. Jadi orang kaya yang sukses, punya pabrik tahu besar, puluhan anak buahnya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, bininya nggak banyak, cuman bininya berapa? Mudah-mudahan saya nambah, amin dong bu. Nggak ada yang amin.
nggak bisa tanda tangan ente cap jempol. Bini 4, jadi bos, mobil banyak, usaha banyak. Dan ingat, setelah sukses dia nggak jauh dari ulama dan habaib. Kalau beliau bikin acara, habib-habib gede, ulama-ulama kiai-kiai datang, termasuk Kiai Abdurrahman Nawawi, termasuk almarhum al-maghfurlah Habib Muhammad bin Ali Kuitang, Habib Novel Jindan. Saya punya abah Habib Alwi King. Ini gak gampang saudara. Jadi melalui momen Muharram ini Bu, ya, ayo kita perbaharui hidup kita, anak-anak kita. Jangan kalah kita sama anak. Seorang tua kalah sama anak. Jangan. Wah, anak saya yang biayain Bib, kalau gini saya nggak makan dong. Oh, terus ibu, bapak membiarkan gitu hak-hak Allah mereka tinggalkan, ridho mereka nggak sholat, mereka yang masih gadis dibawa sama pacarnya berhari-hari diem aja. Hati-hati bapak-bapak punya anak gadis, kalau dia udah punya pasangan hati-hati. Nabi ancam, Nabi kasih tahu, ada orang laki-laki yang gak mencium baunya sorga sama sekali. Siapa itu? Dayuth. Apa itu dayuth? Orang yang gak peduli, punya anak gadis, punya istri, pulang malam diantar sama teman kantornya, gak punya cemburu ente. Punya anak gadis, ada temennya laki-laki boncengin, anterin sekolah, anterin kerja, anterin alasan macam-macam, nginap, dayus ente. Bahkan ini pacarnya izin, Pak, minta izin ya Pak, saya mau bawa fulanah nih, anak bapak liburan atau ada urusan kerja, cuman 2 hari, cuman 2 hari. Ini anak gadis kita dibawa 2 hari Bu, cuman 2 hari. Kasih jangan. Wah, kelewatan. Hati-hati orang tua yang model begini, abang yang model begini. Nabi katakan apa? Dayuth thalathatun la yadkhulul jannata abada. Ad-dayuth warrajulatu minan nisa wa mudminul khamr. Tuh 3 golongan. Karena itu udah nggak ada jalan lain, ya. Kalau kita mau selamat, apalagi punya anak Bu, masih kecil-kecil, pesantrenin. Anak di pesantren nggak pegang HP. Anak di pesantren dikondisikan 24 jam Bu, belajar. Kita nggak mampu ngedidik anak-anak kita, serahin yang mampu. Amin ya robbal. Nah ini saja barangkali sedikit dari saya, karena suara saya juga nggak kuat. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya minta kita ini, ya khususnya warga Masjid Jami Al-Murtadha, ayo biar berubah. Ya ini tahun baru, ya ayo yang tadinya malas, yang tadinya masih suka maksiat, ya hijrahlah ya kepada ketaatan. Yang tadi belum baca Quran, yang tadinya masih suka ghibah dan lain-lain sebagainya, ya ini masjid barokah, ini masjid tua, ini masjid orang-orang soleh udah banyak duduk di sini, udah banyak ngajar di sini. Ya tentunya bekasnya ini bekas yang baik, ya
Kenapa Nabi kasih tahu huduru alim ila mahallin yubqi atharah wa yatruku atharah? Datangnya orang soleh, ulama ke satu tempat meninggalkan bekas yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala selamatkan anak-anak kita, Allah Ta'ala selamatkan semua guru-guru kita, Allah Ta'ala selamatkan orang tua kita, Allah Ta'ala ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita tahun yang lalu. Allah Ta'ala luaskan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang berkah, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang solihin, yang solehat, manfaat dunia dan akhirat. Jauhkan kita daripada bala, musibah, penyakit. Allah Ta'ala sampaikan kita pergi haji Baitullahil Haram, ziarah ke makam Nabi Muhammad afdalus salah wassalam. Al-Fatihah ala man nawaina wa nabi aslafuna wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taddi hajatina qarib wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.